Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi dengan channel Izil Utma 1, channel matematika untuk anak SD, SMP, SMA, MI, MTS, SMA. Hari ini kita insya Allah akan membahas soal KSM dan KSN, karena KSM untuk madrasah, KSN untuk sekolah SD, SMP, atau SMA. Kita mulai, semoga ada manfaatnya untuk kita sekalian. Jangan lupa berdoa supaya berhasil. Soal yang pertama yaitu soal KSM MTS tahun 2019 nomor 1. Manajemen keuangan yang diterapkan Pak Ahmad setiap bulan adalah sebagai berikut. Ia menyisihkan 2,5% dari gajinya untuk membayar zakat. Selebihnya, ia selalu bersedekah dari gajinya setelah dikurangi zakat. Bulan ini, ia bersedekah dengan membayar SPP seorang anak yatim Rp293.475. Jika gaji Pak Ahmad bulan ini Rp4.300.000, berapa persen yang digunakan sedekah dari gajinya? Option A 6%, option B 7%, option C 8%, dan option D 9%. Solusinya adalah kita cari dulu gaji sebelum dizakati, yaitu Rp4.300.000. Kemudian kita hitung gaji setelah dikurangi zakat, yaitu sisanya adalah 97,5% dikalikan Rp4.300.000, hasilnya adalah Rp4.192.500. Dan yang digunakan untuk sedekah adalah Rp293.475. Baru kita hitung. Jadi hitungan persentasenya adalah sebagai berikut. Gaji bersihnya diketahui sudah, yaitu Rp4.192.500. Kemudian persentasenya adalah sedekah dibagi gaji bersih dikalikan 100%. Jadi sedekahnya Rp293.475 dibagi Rp4.192.500 dikali 100% sama dengan 7%. Contoh soal KSN SMP tahun 2019 nomor 2. Dua akuarium A dan B diisi air sehingga volumenya sama, yaitu 64.000 cm3. Anto memiliki 30 kelereng kecil dan 20 kelereng besar yang akan dimasukkan ke dalam akuarium tersebut. Ke dalam akuarium A dimasukkan 7 kelereng kecil dan 7 kelereng besar, sehingga volume akuarium menjadi 64.821/3 cm3. Sedangkan dalam akuarium B dimasukkan 21 kelereng kecil dan 7 kelereng besar, sehingga volume akuarium yang terisi menjadi 64.880 cm3. Volume seluruh kelereng Anto yang dimasukkan ke akuarium adalah titik-titik cm3. Pilihannya A sama dengan 113 3/21, B 226 6/21, yang C 251 9/21, sedangkan yang D 687 5/21. Mula-mula kita cari dulu volume
kelereng yang ada di akuarium A, yaitu 64.821 sepertiga dikurangi 64.000. Kenapa dikurangi 64.000? Karena volume semula akuarium adalah 64.000. Jadi kelerengnya tinggal 821 sepertiga. Kemudian akuarium B, volume kelerengnya adalah 64.880 dikurangi 64.000 sama dengan 880. Setelah itu baru kita selesaikan dengan metode eliminasi atau substitusi. Kita misalkan kelereng kecil adalah K, kemudian kelereng besar adalah B, sehingga menjadi persamaan 21K ditambah 7B sama dengan 880. Kemudian 7K ditambah 7B sama dengan 821 sepertiga. Saya gunakan eliminasi sehingga hasilnya 21K dikurangi 7K sama dengan 14K. 7B kurangi 7B habis. 880 dikurangi 8, 21 sepertiga sama dengan 58, 2/3. Sehingga 14K sama dengan 176 dibagi 3. Kita jadikan pecahan biasa supaya bisa diselesaikan. K-nya sama dengan 176 bagi 42, sehingga K sederhanakan menjadi 88/21. K sama dengan 88/21, kita substitusikan ke persamaan 21K tambah 7B sama dengan 880. Kenapa? Yang ini karena yang satu ada pecahannya, kita gunakan yang lebih sederhana supaya cepat. Sehingga 21 kali 88/21 ditambah 7B sama dengan 880. 7B sama dengan 880 dikurangi 88. B-nya adalah 792 dibagi 7. Kelereng kecil yang dimasukkan ada 28, sehingga sisanya tinggal 2. Kelereng besar yang dimasukkan 14, sehingga sisanya ada 6. Jadi volume kelereng yang tidak dimasukkan adalah 2. Kelereng kecil dikalikan 88/21 ditambah 6 dikalikan 792/7 sama dengan 176 bagi 21 ditambah 4752 bagi 7. Kita samakan penyebutnya menjadi 21 sama dengan 176 bagi 21 tambah 14.256/21. Hasilnya 14.432/21 sama dengan 687/5/21. Jawaban yang benar adalah D. Contoh soal KSN SMP tahun 2019 nomor 1. Diketahui A adalah himpunan 01, 2, 3, 4. A, B, C adalah 3 anggota yang berbeda dari A, dan A pangkat B pangkat C sama dengan N. Nilai maksimum dari N adalah titik-titik. A 4096, B 6561, C 9561, D 9651. Kita cari solusinya. Solusinya adalah kita cari dulu angka yang terbesar dari anggota A. 0, 1, 2, 3, 4 itu yang terbesar adalah angka 2, 3, dan 4. Kemudian kita cari angka terbesar dari dua angka. 4 pangkat 3 64, tetapi 3 pangkat 4 ada 81. Maka yang kita pakai acuan adalah 3 pangkat 4 sama dengan 81. Sisa angka terakhir adalah 2. Jadi 81 kuadrat hasilnya adalah 6561. Jawabannya adalah B. Jadi kita pilih angka yang terbesar dari anggotanya
Kita tentukan dua angka terbesar, setelah itu kita pangkatkan anggota yang terakhir. Lanjut nomor 2, soal tahun 2019. Terdapat 3 anggota yang berbeda dari himpunan pilihan asli, yaitu A, B, C, dan N sama dengan 1/A pangkat B pangkat C. Nilai maksimum dari N adalah titik-titik. Jawabannya A2, B/9, C1, D/8. Solusinya adalah A sama dengan 1, B dan C bilangan asli yang berbeda. Kenapa A sama dengan 1? Karena 1 dipangkatkan berapapun adalah 1. Maka bilangan terbesar adalah 1. Kenapa? Karena kalau lebih dari 1 dia semakin sedikit. Jadi maksimum nilainya adalah per 1. Jadi A-nya sama dengan 1. Lanjut soal KSM tahun 2019 nomor 3. Diketahui rata-rata siswa MTS dalam membaca Al-Quran adalah 35 lembar per pekan. Sedangkan rata-rata siswa MA dalam membaca Al-Quran adalah 50 lembar per pekan. Jika siswa MTS dan MA digabung, maka rata-ratanya dalam membaca Al-Quran adalah 40 lembar per pekan. Pertanyaannya, perbandingan banyak siswa MTS dan MA adalah titik-titik. A 1/2, B 2/1, C 3/2, D 2/3. Dari jawaban yang ada 2 yang salah. Jawaban yang salah adalah A sama D, karena perbandingannya harus lebih besar, karena rata-ratanya rendah turun dari anak MA. Jadi kita sudah fokus jawaban B sama C, baru kita mulai mengerjakan. Jadi rata-rata anak MTS adalah 35, rata-rata MA adalah 50, rata-rata gabungan adalah 40. Kita misalkan banyak siswa MTS adalah A, kemudian banyak siswa MA adalah B. Maka 35A tambah 50B sama dengan 40 dikalikan A tambah B. 35A tambah 50B sama dengan 40A ditambah 40B, yaitu menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Kemudian kita uraikan lagi, dijadikan 1B dengan B, A dengan A. Jadi 50B dikurangi 40B sama dengan 40A kurangi 35A. 10B sama dengan 5A. 10 dibanding 5 sama dengan A dibanding B. Maka A dibanding B sama dengan 2 dibanding 1. Jadi perbandingan banyak siswa MTS dengan siswa MA adalah 2 dibanding 1. Kita lanjutkan lagi soal nomor 4 KSM tahun 2019. Diberikan sebuah pola O, L, I, M, P, I, A, D, E, M, A, T, E, M, A, T, I, K. Huruf kedua 2019 dari pola tersebut adalah titik-titik. A jawabannya I, B jawabannya A, C jawabannya D, D jawabannya P. Solusinya adalah kita cari dulu, yaitu 2019 dibagi 19. 19 dari mana? Huruf berulangnya ada 19. 2019 dibagi 19 adalah 106. Bersisa 5.
Maka kita cari huruf yang kelima. O pertama, L kedua, I ketiga, M keempat, P kelima. Jadi huruf yang ke 2019 adalah huruf P. Mudah sekali. Kita lanjut soal nomor 5 tahun 2019. Hasil pengumpulan zakat dari suatu lembaga amil zakat atau LAS selama bulan Februari 2019 turun 25% dibanding bulan sebelumnya, dan hasil pengumpulan zakat bulan Maret 2019 turun 20% dari bulan sebelumnya. Hasil pengumpulan zakat bulan Maret 2019 turun 10% dari bulan sebelumnya, sehingga menjadi 108 juta rupiah. Berapa rupiahkah hasil pengumpulan zakat pada bulan Januari 2019? A. 150 juta, B. 180 juta, C. 200 juta, D. 250 juta. Kita cari solusinya. Bulan Januari kita anggap 100%, kemudian Februari turun 25%, berarti tinggal 75%. Bulan Maret turun 20%, berarti dari bulan Februari, maka yang kita kalikan adalah bulan Februari 75% dikalikan 80%. 80% dari mana? Ya 100 dikurangi 20%, maka bulan Maret sama dengan 3/4 kali 4/5. Hasilnya adalah 3/5. Kalau jadikan persen, bulan Maret adalah 60%. Karena bulan Maret turun 10%, maka hasil dari penurunan yang terakhir yaitu 60% dikalikan 90%. 90% dari mana? 100 kurangi 10%, jadi ada 90%. Maka hasilnya adalah 54%. Diketahui hasil bulan Maret setelah turun dari sebelumnya adalah 108 juta rupiah. Maka kita cari berapa nilainya. Jadi 54/100 dikalikan M sama dengan 108 juta. Maka M-nya adalah 108 juta kali 100/54. Setelah kita kalikan, 108 bagi 54 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 200 juta. Jadi pengumpulan pada bulan Januari adalah 200 juta rupiah. Jawabannya itu. Lanjutkan lagi. PSM tahun 2019 nomor 7 diberikan himpunan A terdiri 3 anggota. Setiap anggotanya menyatakan banyaknya ayat dari suatu surat dalam Al-Quran. Hasil penjumlahan dari setiap 2 anggota himpunan A adalah 486, 406, dan 320. Pernyataan berikut yang benar tentang himpunan A adalah A. Himpunan surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. B. A adalah himpunan Al-Baqarah, Ali Imran, dan Al-Maidah. C. A adalah himpunan Ali Imran, An-Nisa, dan Al-Maidah. D. A adalah himpunan Al-Baqarah, An-Nisa, dan Al-Maidah. Kita cari dengan menggunakan satu persatu. Surat Al-Baqarah itu ada 286 ayat, sedangkan Quran surat Ali Imran ada 200 ayat. Quran surat An-Nisa ada 176 ayat. Kemudian Quran surat Al-Maidah ada 120 ayat. Baru kita selesaikan satu persatu jumlah yang cocok. Al-Baqarah ditambah surat Ali Imran ayatnya ada 486, yaitu 286 tambah 200. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ditambah Quran surat Al-Maidah ada 406, yaitu 286 tambah 120. Kemudian yang ketiga adalah surat Ali Imran tambah surat Al-Maidah
sama dengan 200 ditambah 120, ada 320. Maka jawaban yang cocok adalah jawaban B. Kita lanjut soal KSM MTS tahun 2019 nomor 8. Lebar dari suatu persegi panjang berkurang 20%. Berapa persen yang harus ditambahkan pada panjangnya agar luasnya tetap? A. 15%, B. 20%, C. 25%, D. 30%. Mari kita cari solusinya. Luas panjang adalah P kali L, maka luas asalnya adalah panjang kali lebar. Karena lebarnya berkurang 20%, maka luasnya menjadi panjang kali 0,8 lebar. Kenapa 0,8 lebar? 100% kurangi 20% tinggal 80% atau 0,8. Kemudian kita kalikan hasilnya. Jadi luasnya setelah dikurangi adalah 0,8 P kali R. Luasnya tetap, maka luasnya yang setelah dikurangi lebar 20% dikalikan kebalikan 0,8, yaitu dikalikan 10/8. 10/8 itu adalah 1/2/8 atau 1/4 atau 1,25%. Jadi agar luasnya tetap, maka panjang semula ditambah 25%. Jawabannya adalah C. Sementara sekian dulu, insya Allah kita lanjutkan soal-soal berikutnya dalam sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.